Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu banyak yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Maka hendaknya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasannya manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang tidak mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan ada yang ringan, cobaan ada yang sedang, bahkan ada yang diuji, yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang amat-amat berat, sehingga ada di antara manusia yang berfikir, yang berpendapat bahwasannya ujian dan cobaan tersebut adalah menjadikan orang atau hamba Allah itu sengsara di dunia ini, memberikan keburukan-keburukan bagi hamba Allah tersebut, bagi manusia tersebut. Padahal kalau kita perhatikan dan kalau kita renungi bahwasannya setiap ujian, setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia. Pasti di dalamnya ada kebaikan-kebaikan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pasti di dalamnya ada hikmah-hikmah yang itu semua kembali kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia. Maka kita yakini bahwasannya Rabbuna Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih, yang tidak mungkin memberikan keburukan-keburukan bagi hamba-hambanya. Maka di dalam ujian, di dalam musibah, di dalam cobaan-cobaan pasti ada hikmah-hikmah yang begitu berharga bagi seorang manusia. Yang pertama adalah dengan adanya cobaan, ujian ataupun musibah tersebut, seseorang akan bisa mengingat anugerah Allah, mengingat kenikmatan Allah, dan dia akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Karena begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, namun ternyata kita lalai dari mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut,
Sehingga dengan adanya ujian, dengan adanya cobaan tersebut yang menimpa kita, maka kita baru tersadar bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang selama ini telah diberikan oleh Allah sangatlah amat besar sekali. Tatkala seseorang diuji dengan penyakit, dia tidak bisa melihat dengan baik, maka dia akan tersadar bahwasanya selama ini kenikmatan berupa penglihatan itu luar biasa besarnya. Tatkala seseorang diuji dengan penyakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa makan dengan baik, tidak bisa berjalan dan yang semisalnya, maka dia akan merasa sadar, dia akan mengingat bahwasanya selama ini Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang ternyata dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ujian tersebut, dengan cobaan tersebut, maka dia akan menjadi hamba Allah yang bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah dan dia tidak akan lagi lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ujian dan musibah atau cobaan tersebut menjadikan dia orang yang bersyukur, dan itu adalah sisi kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba tersebut. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, dengan adanya ujian dan cobaan, maka seseorang akan tahu tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia itu adalah tempat yang penuh dengan kesengsaraan, tempat yang penuh dengan ketidakenaan. Banyak sekali hal-hal yang bisa mengancam keselamatan kita, meskipun kita berusaha untuk mencari tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang, maka tidak ada yang bisa merasakan ketenangan, tidak ada yang bisa merasakan keamanan selama kita hidup di dunia ini. Di dunia ini ada yang namanya bencana-bencana, baik itu gempa bumi, banjir, tsunami, hujan, ataupun yang lainnya, yang itu menunjukkan semuanya adalah bisa menyengsarakan manusia. Maka apa faedahnya manusia mengejar habis-habisan kenikmatan dunia yang nantinya dia akan tinggalkan dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka ini menjadikan hati manusia itu hendaknya terpaut dengan kenikmatan surga, kenikmatan yang kekal abadi, kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa disamakan dan dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Maka inilah yang bisa memotong rasa cinta seorang hamba kepada dunia. Ternyata dunia ini banyak malapetaka, di dunia ini banyak bahaya, di dunia ini banyak musibah-musibah, yang itu semua tidak bisa menjadikan manusia tenang dan bahagia di dunia ini, sehingga dia akan rindu akan surganya Allah dan dia akan berusaha mengejar untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara hikmah adanya ujian dan cobaan adalah di situ ada pelajaran tauhid yang bisa diambil oleh orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seseorang yang hidup di dunia ini, sekuat apapun dia, sepintar apapun dia, sepengalaman apapun dia, maka dia tidak mungkin bisa selamat dari yang namanya musibah. Dia tidak mungkin bisa menghindar yang namanya malapetaka, karena memang manusia adalah makhluk yang amat lemah, sehingga dia sadar bahwasannya yang hanya bisa menolong dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah mengandalkan kemampuan dirinya. Dia tidak pernah mengandalkan dan menyandarkan kepada keahlian dirinya, sehingga dengan adanya musibah
dengan adanya ujian dan cobaan ini, dia semakin akan dekat kepada Allah, bersandar kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara hikmah yang juga sangat penting yang bisa diambil dari ujian-ujian ataupun cobaan-cobaan adalah dengan ujian dan cobaan, maka seseorang akan tersadar bahwasanya selama ini dia banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya malapetaka, sesungguhnya bahaya ataupun musibah itu datang dikarenakan dosa-dosa manusia, dikarenakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal tersebut, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan semua musibah yang menimpa kalian itu lantaran ulah tangan-tangan kalian, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan kalian dan perbuatan-perbuatan dosa kalian. Maka inilah di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan ujian, memberikan cobaan kepada seorang hamba yang banyak berbuat maksiat. Karena sekiranya tanpa ujian tersebut, tanpa cobaan tersebut, maka dia akan senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Namun setelah dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, maka dia akan merenung. Dia akan tersadar bahwasannya kenikmatan-kenikmatan yang selama ini dia dapatkan ternyata dipakai untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan perbuatan dosa dan maksiat tersebut mendatangkan malapetaka, mendatangkan musibah-musibah, dan untuk bisa terhindar dari itu semua adalah dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan berazam kuat untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kemudian di antara hikmah yang juga sangat-sangat berharga bagi seorang muslim yang dia sedang diuji oleh Allah, mendapatkan musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ujian dan cobaan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dia, dan Allah akan angkat derajat dan kedudukan orang tersebut, dan juga orang tersebut akan mendapatkan pahala yang amat-amat besar. Ketika seseorang diuji lalu dia bersabar, maka pahala sabar sangat luar biasa banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala yang tidak terhitung saking banyaknya tatkala dia bisa bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Bahkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran yaitu musibah ataupun ujian yang menimpa dia. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa ahlihi wa mali. Senantiasa adanya bala, petaka, musibah, bencana itu terus menerus menimpa seorang mukmin dan menimpa seorang mukminah, baik itu menimpa dirinya, jasadnya, badannya, atau menimpa keluarganya, atau menimpa hartanya, hatta yalqallah wa ma alaihi min khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah dan tidak membawa dosa sedikit pun. Maka bergembiralah orang-orang yang dia bersabar dalam menghadapi ujian maupun cobaan ataupun musibah, karena dengan itu semua bisa menghapuskan dosa-dosanya. Demikian pula Allah akan mengangkat derajat, karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ada seorang laki-laki yang kelak di akhirat, di surganya Allah, mendapatkan kedudukan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kedudukan itu tidak bisa diraih dengan melakukan amal-amal soleh, dan hanya bisa diraih
yaitu dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan, malapetaka ataupun musibah-musibah, sehingga orang tersebut bisa sampai kepada kedudukan yang mulia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita suudzon, hendaknya kita sebaliknya, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah atau bencana atau ujian yang menimpa kita, maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Pasti ada kebaikan, pasti ada kemaslahatan yang akan kita dapatkan di balik ujian atau musibah tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang pertama tadi bisa kita simpulkan bahwasanya setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah, pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya seorang muslim tatkala diuji oleh Allah, dia tetap berhusnudzan, dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Hakim Ar-Rahman, yang pasti di balik musibah-musibah tersebut ada banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita raih. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah tatkala kita mendapatkan ujian, cobaan atau musibah, sehingga kita mendapatkan banyak keutamaan dan balasan-balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.